Shalom, selamat bertemu kembali. Diharapkan agar kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat dan tetap bersukacita, walaupun kita sedang berjuang melawan atau memerangi penularan COVID-19 di negara kita. Kita sudah melewati beberapa fase lockdown, dan bermula tahun lalu kita sudah mengamalkan PKP, PKPB, PKPD, dan beberapa PKP yang lain, dan kelihatannya penularan COVID-19 ini masih belum reda dan malah semakin meningkat sejak beberapa hari kebelakangan ini. Dan saudara, ini akan menjadi sesuatu yang sangat sukar untuk kita. Dan ada beberapa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang memang sudah mengalami kesan yang sangat membebankan dari penularan COVID-19 ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan sumber pendapatan, dan tidak sedikit yang mengalami masalah untuk mendapatkan bekalan makanan, karena pergerakan juga sangat terhambat dalam beberapa waktu ini. Dan kita tidak tahu keadaan ini berlangsung sampai bila. Mungkin ada beberapa bulan lagi, ada 1 tahun lagi, mungkin juga 2 tahun lagi, atau mungkin bertahun-tahun lagi, kita tidak pasti. Dan untuk menghadapi keadaan ini kita sangat memerlukan kekuatan ekstra. Kita sangat memerlukan kekuatan yang bukan sekadar dari diri kita sendiri. Sebab kekuatan kita ini sangat terbatas. Tetapi ada satu kekuatan yang tidak mungkin terbatas, yang dapat bekerja di dalam diri kita untuk apapun keadaan. Nah, pada hari ini saya mengajak kita untuk mempelajari tema firman Tuhan, yaitu kekuatan di tengah badai. Nah, kita langsung melihat pembacaan di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 dan ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian, "Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, 'Marilah kita bertolak ke seberang danau,' lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang belayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Guru, Guru, kita binasa.' Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, 'Di manakah kepercayaanmu?' Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, 'Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?'" Saudara, ada perkara penting yang dapat kita ambil sebagai kekuatan dalam bahagian ini, secara khusus untuk kita menghadapi badai di dalam kehidupan.
Kita tidak tahu badai apa yang akan kita hadapi. Yang jelas sekarang ini kita sedang berhadapan dengan badai COVID-19. Bukan saja kita yang di negara kita yang mengalami hal ini, juga seluruh dunia sedang mengalami badai ini. Dan ini bukan suatu badai yang kecil, bukan sekadar angin, bukan sekadar ribut, tapi ini dapat dikatakan sebagai badai yang besar. Jadi untuk kita dapat menghadapi keadaan ini, kita perlu kekuatan. Dan dari firman Tuhan pada hari ini kita belajar supaya kita mendapat kekuatan dari firman Tuhan ini. Kita tahu bagaimana kita menghadapi badai ini, dengan kekuatan apa kita menghadapi badai ini, dan dari mana ya kita dapat mendapat kekuatan ini. So, kita belajar beberapa hal yang penting. Di dalam ayat yang ke-23, ayat ini berkata, "Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya." Nah, saudara, ayat ini mencatat bahwa sementara mereka berlayar, Yesus dan murid-muridnya di dalam perahu, sementara mereka dalam pelayaran untuk menyeberangi danau itu, ada taufan yang turun, tiba-tiba turun. Nah, ayat ini mengatakan yang turun itu bukan angin biasa, bukan sekadar angin sakal, bukan sekadar ribut, tetapi ini adalah, menurut Alkitab, ini adalah taufan. Dan kita tahu taufan itu bukan sesuatu yang kecil, ini suatu tiupan angin yang sangat besar. Di dalam ayat ini juga mengatakan bahwa perahu mereka kemasukan air. Sepatutnya perahu itu tidak boleh ada air yang masuk, karena itu akan mengakibatkan perahu itu tenggelam. Dan taufan yang besar itu membuat air itu melimpah dan masuk ke dalam perahu mereka, sehingga ayat ini berkata mereka dalam bahaya. Jadi taufan yang besar yang turun ke danau itu mengakibatkan mereka semua berada dalam bahaya, termasuklah Yesus. Nah, Yesus adalah Tuhan. Seperti yang kita percaya, seperti yang kita imani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dia tahu perkara-perkara yang belum terjadi tetapi akan terjadi. Nah, kita hanya melihat satu bukti bahwa Yesus tahu perkara yang belum terjadi. Ya. Pada waktu Yesus berada bersama dengan murid-muridnya, pada saat dia tidak berapa lama lagi akan ditangkap oleh askar-askar, mereka berada bersama dengan Yesus, murid-muridnya, dan Yesus berada di satu tempat. Yesus berkata bahwa dia akan ditangkap dan murid-muridnya akan meninggalkan dia. Tetapi semua murid-murid Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan ikut bersama dengan engkau walaupun akan ditangkap." Dan salah satu murid yang berkata seperti itu adalah Petrus. Petrus berkata, "Walaupun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau," kata Petrus. Nah, dia dengan begitu yakin berkata, ya. Kadang-kadang kita itu begitu. Pada waktu berkata-kata kita cukup yakin, dengan bersemangat yang besar. Tapi apa kata Yesus kepada Petrus? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Nah, kita tahu bahwa perkara itu belum terjadi, tetapi Yesus sudah mengetahuinya.
Dan kalau kita baca ke cerita itu seterusnya, di situ ternyata semua yang dikatakan Yesus itu benar-benar terjadi. Pada waktu Yesus sudah ditangkap, Petrus ada di situ, dan ada beberapa orang yang mengenal Petrus sebagai pengikut Yesus. Mereka berkata, engkau juga bersama orang ini. Tetapi setiap kali orang-orang di sekitar itu mengatakan bahwa Petrus juga adalah pengikut Yesus, dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus Kristus. Dan pada penyangkalan Petrus yang ketiga kali, ayam berkokok. Nah, saudara, ini bukti bahwa Yesus tahu perkara yang akan terjadi sebelum perkara itu terjadi. Nah, Yesus juga tahu bahwa taufan itu akan melanda. Karena dia adalah Tuhan, dan taufan itu akan melanda. Sementara mereka di dalam pelayaran itu, Yesus tahu bahwa taufan itu akan melanda. Nah, bila Yesus tahu bahwa taufan itu akan melanda, secara pemikiran manusia, ya, kita dapat mungkin berpikir sepatutnya dia menghalang pelayaran itu. Ya, karena pelayaran itu adalah pelayaran yang membahayakan. Tetapi Yesus berkata di dalam ayat itu, ayat itu berkata, dia mengajak di dalam ayat yang ke-22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu bertolaklah mereka. Yesus bukan menghalang murid-muridnya untuk melakukan pelayaran itu, malah Yesus sendiri yang mengajak. Dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, lalu mereka pun bertolak. Yesus juga tahu bahwa ada kalanya kita akan berhadapan dengan badai taufan yang akan berlaku jauh sebelum kita menghadapinya. Dia tahu apa yang kita hadapi, bila kita menghadapinya, bagaimana keadaan itu. Dia tahu kalau itu kita hadapi seorang diri, ataupun kita hadapi bersama dengan keluarga kita, atau kita hadapi bersama dengan community atau beberapa orang. Dan saya percaya, kita semua percaya bahwa Yesus juga tahu sebelum pandemik ini, COVID-19 ini berlaku, dia sudah tahu ini akan berlaku. Yesus bukan tahu itu setahun sebelum. Yesus bukan tahu itu 2 tahun sebelum. Tetapi jauh sebelum, bahkan mungkin sebelum dunia ini dijadikan, Yesus sudah tahu semuanya ini akan berlaku. Namun ada kalanya Yesus malah tidak menghalang kita. Yesus tidak bilang, oh jangan jalan, jangan teruskan ini, nanti di depan kamu akan hadapi perkara-perkara yang sukar. Memang dalam beberapa keadaan Yesus akan berkata seperti itu. Di dalam hati kita akan menerima satu bisikan, satu pernyataan dari Tuhan bahwa kita harus berhenti. Ya. Dan dalam situasi COVID seperti ini pun ada kalanya kita perlu peka. Bukan saja ada kalanya kita harus sentiasa peka kepada suara Tuhan di dalam hidup kita. Nah, dalam keadaan seperti yang sekarang ini, kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang sangat sukar untuk mengambil keputusan. Ya, antara mau melakukannya dan tidak. Ya, sebagai contoh lah. Kita semua percaya bahwa Yesus itu dapat melindungi kita dari COVID-19 ini kalau dia mau. Dan kadang-kadang kepercayaan seperti itu menjadi dasar mungkin kita juga dan sebahagian orang untuk
terus melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Karena percaya bahwa ibadah itu adalah pelayanan kita untuk Tuhan. Dan pemikiran logik kita berkata, dan kita dasari itu dengan iman kita, bahwa bila kita melakukan itu untuk Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi kita. Tetapi ada kalanya hal-hal yang kelihatan benar untuk dilakukan itu, kita perlu menahan diri daripada melakukannya, walaupun itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Karena ada kalanya Yesus akan berkata, stop, jangan dulu, tunggu dulu ya, untuk hal-hal yang kelihatan baik, bahkan kelihatan benar, dan memang tindakan yang benar pun menurut pemikiran kita. Ada kalanya Tuhan berkata, tunggu dulu. Tetapi ada juga waktu, keadaan, situasi, di mana saat kita menghadapi hal-hal yang sukar, Yesus akan tetap berkata, marilah kita bertolak. Nah, ini bermaksud bila Yesus sendiri berkata, teruskan, maka dia juga sedang berkata bahwa aku akan menyertai. Nah, di dalam ayat ini, Yesus mengajak murid-muridnya. Dia tidak bilang, kamu jalanlah, kamu belayarlah. Tetapi dia bilang kepada murid-muridnya, marilah kita. Artinya, dia tidak mau membiarkan murid-muridnya berjalan sendirian. Dia berjanji untuk ikut bersama-sama dengan mereka. Bahkan dia sendiri yang mengajak. Yesus punya satu maksud dalam pelayaran ini. Kalau kita teruskan pembacaan, kita dapat melihat di situ bahwa setelah mereka menyeberang danau itu, mereka pergi ke satu tempat bertemu dengan seorang yang gila, dan itu dilakukan Yesus untuk menyelamatkan orang itu. Dia tidak peduli dengan badai yang mereka hadapi, walaupun dia sudah tahu bahwa mereka akan hadapi itu. Tetapi yang dia lebih utamakan adalah jiwa orang yang menanti di seberang. Itulah sebabnya dia dengan misi penyelamatan itu, dia meneruskannya walaupun berhadapan dengan badai. Nah, kadang-kadang kita berhadapan dengan badai untuk mencapai ke satu tujuan kehidupan. Tetapi apabila Yesus yang mengajak kita untuk berjalan, apabila dia berkata, mari kita bertolak, walaupun kita berhadapan dengan badai, kita harus mengikuti Tuhan, mengikuti langkah-langkah Tuhan, walaupun kita berhadapan dengan badai itu. Karena apabila Yesus yang mengajak, yang memerintahkan kita untuk berjalan, maka dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Nah, keyakinan kita, saudara, bahwa di dalam hidup kita saat ini, sementara kita menghadapi situasi yang sukar ini, kita menghadapi COVID ini, dan mungkin ada di kalangan kita yang bukan saja berhadapan dengan COVID ini, kita juga mungkin berhadapan dengan situasi-situasi yang lain yang menambah kesukaran di dalam kehidupan kita. Nah, COVID ini bukan saja menghambat kebebasan kita untuk bergerak, tapi COVID ini juga memberi kesan kepada pekerjaan kita, memberi kesan kepada ekonomi kita, memberi kesan kepada kehidupan kita sehari-hari, makan minum kita, membuatkan ada yang terjejas secara sederhana, ada juga yang mungkin tidak terjejas, tapi ada juga yang sangat terjejas. Nah, keadaan ini bukan mempengaruhi satu segi kehidupan kita, tetapi beberapa segi. Nah, kita sekarang ini sedang berhadapan dengan pandemik ini dan sangat memberi pengaruh yang kurang baik di dalam keluarga kita, dalam hidup pribadi kita. Tetapi percayalah saudara, apabila Tuhan mengizinkan ini berlaku, Tuhan sudah berjanji tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Nah, kita teruskan
Di dalam ayat yang ke-23, kita kembali kepada ayat yang ke-23. Ayat ini berkata, dan ketika mereka sedang belayar, Yesus tidur. Nah, situasi pada waktu itu, badai taufan bukan sekadar angin yang kuat, bukan sekadar angin kencang, tetapi taufan yang besar yang melanda danau itu, yang mengakibatkan mereka berada pada situasi yang bahaya. Yesus sudah tahu, ya. Yesus sudah tahu bahwa angin itu akan melanda. Tetapi dia masih mengajak murid-muridnya untuk berlayar, dan sementara dalam pelayaran Yesus tidur pula. Ya, Yesus tidur. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Yesus tidur? Ya, sebagian orang berkata, jangan biarkan Yesus tidur di dalam kehidupanmu. Ya, berteriaklah, berseru supaya Yesus terbangun. Ya, itu pemahaman mereka. Tapi pada hari ini kita belajar sesuatu yang unik. Kenapa Yesus tidur? Ya. Nah, kalau kita pertimbangkan pemikiran secara manusia, kan itu keadaan yang sukar. Orang semua dalam keadaan panik, seperti sekarang inilah, ya. Ada orang yang panik, ada orang yang risau, ada orang yang gelisah, khawatir. Kekhawatiran sudah bukan lagi mulai menguasai hati, tetapi sudah begitu menguasai hidup. Khawatir tentang hari esok, khawatir tentang apa yang mau dimakan, khawatir tentang bagaimana nanti anak-anak, pembelajaran anak-anak bagaimana, khawatir tentang dijangkiti, ya. Kekhawatiran-kekhawatiran itu sangat mengganggu kehidupan kita. Kita sekarang sedang panik ini, dunia sedang panik. Nah, murid-murid Yesus juga pada waktu itu sedang panik. Bahaya sudah melanda mereka, dan menurut murid-murid Yesus, kita akan mati. Ya, murid-murid Yesus ini adalah pemilik perahu itu, dan mereka pasti orang-orang yang tahu mengendalikan perahu. Mereka pasti orang-orang yang biasa di laut, di danau. Tetapi mereka yang pakar mengendalikan perahu itu pun berkata bahwa mereka akan mati. Nah, dalam situasi seperti itu, Yesus pula tidur. Nah, respon kita kalau keadaan seperti itu bagaimana? Kira-kira kalau kita itu bagaimana? Mungkin kita bilang, apalah ini orang? Dia tidak tolong, malah dia tidur. Dalam situasi bahaya seperti ini, masih tidur. Kan? Nah, kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi seperti itu, di mana ada situasi yang sukar, ada situasi yang cemas, tetapi sebahagian orang seolah-olah tidak peduli. Kita sangat kesal dengan situasi seperti itu. Ya. Dan kita kadang-kadang berpikir, ini orang ini, apalah bahasa yang boleh keluar, kan? Ini kurang ajar lah, apalah semua, ya. Karena kita benar-benar terganggu dengan orang yang seperti itu. Tetapi saudara, Yesus tidur ini, dia bukan tidak peduli, dia bukan kurang ajar, tetapi Yesus mau menyatakan sesuatu kepada murid-muridnya. Jadi mengapakah? Apa sebenarnya Yesus tidur? Sebabnya Yesus tidur. Nah, sebenarnya Yesus sedang menyatakan dua perkara kepada muridnya, dan juga menyatakannya kepada kita hari ini. Nah, yang pertama, Yesus mau menyatakan kepada murid-muridnya bahwa selama dia berada di dalam perahu itu,
Sama ada dia tidur atau dia tidak tidur, perahu itu tidak akan tenggelam. Jadi sebenarnya murid-murid Yesus tidak perlu risau. Nah, karena keberadaan Yesus di dalam perahu itu membuat mereka selamat. Sebesar apapun badai, sebesar apapun taufan yang mereka hadapi, selama Yesus berada di dalam perahu itu, mereka tidak akan tenggelam. Saya percaya Yesus itu bukan tidak terasa itu badai, dia bukan tidak terasa itu air yang sudah melimpah masuk ke dalam perahu itu. Dan kalau manusia biasa itu, jangan bilang badai besar, baru ombak yang kecil, kalau sudah cukup mengganggu keselesaan, dia akan terbangun. Ya, tetapi Yesus ini dikatakan di sini dia tidur. Taufan yang datang dia tidur. Nah, Yesus sedang menyatakan kepada murid-muridnya bahwa badai itu tidak memberi kesan apa-apa kepadanya. Badai itu tidak akan mengakibatkan mereka musnah. Karena bagi Yesus badai itu perkara yang kecil. Nah, dia sedang mengajar murid-muridnya bahwa badai itu tidak akan menenggelamkan mereka selama Yesus berada di dalam perahu mereka. Demikian juga di dalam hidup kita, saudara. Selama Yesus berada di dalam hidup kita, apapun badai yang kita hadapi, yang menimpa hidup kita, taufan masalah yang menimpa hidup kita, COVID-19 yang menimpa hidup kita. Selama Yesus berada di dalam hidup kita, kita tidak akan tenggelam. Maksudnya iman kita akan tetap kuat. Nah, saya tidak berkata bahwa kita tidak akan mengalami jangkitan COVID-19. Kita tidak akan alami masalah-masalah. Kita tidak akan alami penyakit. Kita tidak akan alami persoalan di dalam keluarga. Saya tidak berkata seperti itu. Sebab apabila Yesus mengizinkan itu berlaku, itu pasti berlaku juga. Ya. Yang saya maksudkan di sini adalah saat kita berhadapan dengan badai itu, saat kita mengalami penyakit, saat kita mengalami kekurangan, saat kita berhadapan dengan masalah keluarga, masalah-masalah yang lain. Selama Yesus berada dalam hidup kita, masalah-masalah yang kita alami itu tidak akan meruntuhkan iman kita. Perkara kedua yang Yesus ingin beritahu kepada murid-muridnya adalah bahwa selama murid-murid Yesus bersama dengan Yesus di dalam pelayanannya, mereka sudah melihat Yesus bekerja. Mereka sudah melihat betapa Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Yesus dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mereka sudah belajar. Kemudian pada hari itu Yesus sebenarnya ingin menyatakan kepada mereka bahwa mereka juga dapat melakukan yang sama. Ya, pada waktu Yesus bersama dengan beberapa orang murid di atas satu bukit, dan pada waktu mereka turun, ada seorang yang kerasukan, dan orang tua kepada anak itu pergi bertemu dengan Yesus, dan dia berkata, "Tuhan, tolong sembuhkan anak saya. Saya sudah membawa anak saya ini kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan dia." Lalu Yesus berkata, "Sampai bila aku harus bersama-sama kamu?" Artinya Yesus sedang menyatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu sudah melihat saya bekerja, kamu sudah melihat pelayanan saya, kamu sudah tahu bagaimana melakukannya. Sampai bila harus kamu menunggu saya?
kamu pun boleh melakukannya juga. Ya. Dan pada waktu Yesus dan murid-muridnya berada di dalam perahu ini, Yesus tidur sebenarnya ingin menyatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu pun boleh memerintahkan badai itu. Kamu pun boleh meredahkan badai itu. Nah, saudara, apabila Yesus sudah berada dalam hidup kita, maka kehadiran Yesus itu bukan sekadar hadir begitu saja dan di dalam kita ada Yesus dan begitu saja. Di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa orang yang percaya dan menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ayat yang lain juga berkata, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya di dalam hidup kita ini, dalam diri kita, ada satu roh yang lebih besar dari dunia. Roh di dalam dunia ini, itulah roh Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita diberi kuasa. Jadi kita pun dapat melakukan perkara yang sama. Cuma yang membuatkan kita tidak dapat melakukannya adalah seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ini berseru kepada Yesus, Tuhan tolong. Kemudian Yesus bangun, meredahkan angin dan badai itu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Ada dua hal yang kita dapat pelajari dari ucapan Yesus ini. Yang pertama, di mana rasa percaya kamu terhadap saya? Ya, terhadap Yesus lah maksudnya. Karena mereka kurang percaya, kurang yakin kepada Yesus. Bahwa Yesus tidak akan membiarkan mereka tenggelam selama Yesus berada bersama dengan mereka. Itulah sebabnya mereka sangat cemas karena mereka kurang yakin kepada Yesus, kurang percaya kepada Yesus. Yesus tahu itu dan itulah sebabnya dia berkata kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di mana rasa percaya kamu itu terhadap diriku, kata Tuhan Yesus. Ya. Dan itu juga seringkali terjadi dalam hidup kita. Saat kita berhadapan dengan badai, kita kurang yakin kepada Tuhan Yesus. Kita kurang yakin akan pertolongannya. Kita kurang percaya. Ya. Saya pernah alami hal ini. Saya percaya Tuhan itu berkuasa. Betul, Tuhan berkuasa. Dan ada pula orang yang kurang yakin akan kuasa Tuhan. Betulkah Tuhan mampu melakukan perkara yang luar biasa atau bagaimana? Nah, yang saya pula, saya percaya pada waktu itu suatu ketika dahulu saya mengalami suatu masalah dan saya percaya sungguh-sungguh di dalam hati saya bahwa Yesus punya kuasa, kemampuan untuk menolong saya dalam hal itu. Tetapi yang saya kurang yakin adalah maukah Yesus menolong saya? Nah, saudara, bila itu terjadi, maka kita tidak akan melihat pertolongan Yesus, pertolongan yang dari Tuhan. Karena ketidakpercayaan kita itu yang menghalang kita untuk mengalami perkara itu. Ketidakpercayaan kita itu sedikit pun tidak mengurangi kuasa dan kemampuan Tuhan Yesus, tetapi mengurangi peluang kepada diri kita untuk melihat Tuhan Yesus bekerja. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus sedang menyatakan kepada murid-muridnya saat dia berkata, di mana kepercayaanmu? Yesus sedang berkata kepada mereka, di mana keyakinanmu pada dirimu bahwa kamu itu sudah memiliki kuasa, sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukannya.
Nah, ini sedang sering berlaku ya dalam kehidupan kita. Ada waktu kita berhadapan dengan keadaan yang sukar dan kita bukan saja tidak meyakini Tuhan, apalagi meyakini diri sendiri. Itulah masalahnya. Dan itu yang menghalang kita untuk mengalami pekerjaan Tuhan, mengalami mujizat yang dari Tuhan. Dan kita bersyukur kalau dalam keadaan ketidakpercayaan pun Tuhan masih bekerja. Ya. Cuma apabila kita sudah keletihan bergulat dengan masalah itu, yang sebenarnya kita tidak perlu risau pun, karena kita mau risau tidak risau, Tuhan tetap berkuasa. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengenal betapa besarnya kuasa Tuhan itu, maka kerisauan tidak seharusnya, kekhawatiran tidak seharusnya berkuasa dalam hidup kita. Nah, kita dapat hadapi itu dengan tenang, dengan penuh damai. Nah, saudara, badai pasti akan melanda hidup kita. Seperti yang kita hadapi sekarang ini, kita berhadapan dengan badai global. Bukan saja hidup kita pribadi, bukan saja keluarga kita alami ini, bukan saja di negara kita, di seluruh dunia hadapi badai ini. Ini penularan wabak COVID-19 ini. Seluruh dunia hadapi badai ini bukan satu perkara yang kecil. Ini bukan mengganggu kesehatan sedunia saja. Ini mengganggu ekonomi ya seluruh dunia. Dan kalau kita dapat baca berita-berita, ramai orang yang menghabisi hidupnya, bunuh diri karena tertekan dengan perkara ini. Nah, ini bukti bahwa perkara ini bukan suatu perkara yang kecil. Kita sedang hadapi badai yang besar. Kita sedang hadapi taufan yang besar yang sedang melanda dunia. Dan mungkin saat ini, selain kita berhadapan dengan badai ini, kita juga mungkin sedang hadapi masalah pribadi, masalah hubungan dengan suami, istri, hubungan dengan anak-anak. Mungkin juga sedang berhadapan dengan hubungan dengan kekasih kita, ya. Sebab hidup mesti diteruskan juga, kan? Ya, walaupun keadaan dunia seperti sekarang ini, kalau yang memang ingin cari pasangan hidup itu yang masih bujang, ini tidak menjadi penghalang untuk mencari, ya. Silakan mencari yang belum ada. Kalau ada sudah bersedia, ya, kalau sudah bersedia. Dan cuma mungkin kita akan hadapi situasi yang berbeda. Nah, mungkin kita sekarang sedang menghadapi masalah-masalah tertentu, ya. Jadi ini bermakna bahwa selama kita hidup di dunia ini, di bumi ini, badai pasti akan kita hadapi. Masalah-masalah pasti akan kita hadapi. Persoalan-persoalan mungkin kita akan hadapi. Nah, ada kalanya kita merasa seolah-olah tiada pertolongan dari Tuhan. Seolah-olah Yesus sedang tidur. Seolah-olah kita hadapi persoalan kita sendirian. Seolah-olah Yesus tidak pedulikan kita, Dia membiarkan kita. Kita berjuang sendirian, ya. Sehingga kita merasa kelelahan, sehingga kita merasa putus asa dan ingin mengalah saja. Nah, saudara, bukan karena Yesus tidak peduli. Kita hadapi situasi seperti itu bukan karena Yesus tidak peduli. Tetapi Yesus sedang memberitahu kita bahwa selama Dia berada dalam hidup kita dan kita berada di dalam Dia, maka hidup kita tidak akan tenggelam. Amin, saudara. Iman kita tidak akan tenggelam. Iman kita tidak akan runtuh. Malah iman kita akan tetap kuat dan terus menjadi kuat selama Yesus berada di dalam hidup kita. Nah, saudara, dalam situasi seperti ini,
Dan bukan saja situasi seperti yang sekarang ini, bahkan sepanjang hidup kita, kita perlu kuat di dalam Tuhan. So, pertanyaannya adalah, bagaimana menjadi kuat di dalam Tuhan? Di dalam Yohanes 15, ayat 1 hingga ayat yang kelima, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Nah, saudara, bagaimana menjadi kuat di dalam Tuhan? Ya, bagaimana menjadi kuat? Sebab dunia ini tidak akan semakin baik. Walaupun corona akan berlalu, kita tidak tahu bila, masih lama lagi kah, atau tidak lama lagi, ya, kita pun tidak tahu. Sedangkan tiada seorang pun di dunia ini yang dapat memberitahu kita bila corona ini akan berakhir, dan para saintis pun tidak ada yang dapat memberitahu. Walaupun corona ini mungkin 2-3 tahun akan datang akan berakhir, tetapi dunia kita ini tidak akan menjadi lebih baik. Ya, dunia kita akan terus menjadi semakin rusak. Dan cabaran akan semakin bertambah. Jadi kita perlu menjadi kuat sepanjang hidup kita, bukan hanya menghadapi corona ini, tetapi untuk meneruskan kehidupan kita. Sebab kita akan hadapi badai demi badai demi badai. Dan badai itu akan berhenti apabila hidup kita berhenti. Ya. Kalau kita mati di dalam Yesus Kristus, maka badai itu akan berhenti bagi diri kita, ya. Sebab nanti selepas kematian itu, seperti yang kita sudah belajar dulu, bahwa kematian itu bukan pengakhiran, tetapi merupakan pintu peralihan dari satu kehidupan yang lama kepada satu hidup yang baru. Dan di dalam hidup yang baru itu, pintu itu adalah permulaan. Permulaan kepada suatu kehidupan baru yang bergantung kepada bagaimana kita hidup sebelum kematian itu. Maka hidup yang baru itu apakah bersama dengan Tuhan atau di dalam penghukuman. Jadi kalau kita mati di dalam Kristus, maka kematian yang kita bilang pintu itu akan membawa kita kepada satu kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Nah, artinya selama kita hidup ini, masalah-masalah akan kita hadapi, badai hidup kita akan hadapi. Yang satu hilang akan ada yang satu lagi. 2 hilang akan ada 3 lagi, ya. Dan sampailah kita mati ataupun sampai Tuhan datang. Jadi sama ada lambat ataupun tidak Yesus datang, maka selama Yesus belum datang itu kita harus kuat. Kita perlu kekuatan. So, bagaimana menjadi kuat? Nah, di dalam pembacaan kita dalam Yohanes pasal yang ke-15, khususnya dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, di situ berkata, ayat yang keempat berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Nah, inilah satu kunci. Kunci untuk tetap menjadi kuat walaupun berhadapan dengan badai taufan di dalam hidup kita.
Apa kunci itu? Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan juga di dalam kita. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah kita hidup terus-menerus dalam penyerahan kepada Tuhan. Penyerahan sepenuhnya, seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah hidup terus-menerus dalam hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Seperti ranting pokok anggur itu yang melekat di pokok pohon utama, maka tidak ada lagi sumber lain yang dapat memberi dia kehidupan, memberi ranting itu kehidupan selain pokok anggur itu. Nah, artinya ranting anggur itu bergantung sepenuhnya kepada pokok itu. Nah, Yesus mengambil perumpamaan ini menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan yang harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sepanjang masa. Tidak ada waktu di mana kita dapat hidup tanpa bergantung kepada Tuhan. Sebab di dalam ayat ini, dalam Yohanes ini mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kita bayangkan kalau ranting anggur itu kita potong, ya. Atau kita ambil contoh yang mudah saja, apa yang ada di persekitaran kita. Mungkin ada di antara kita yang tidak pernah lihat pokok anggur, ya. Mari kita ambil kehidupan atau pohon-pohon yang ada yang kita biasa lihat, ya. Kalau kita mau mengeringkan atau membuat satu pohon itu kering, mati, ada dua cara yang biasa lah. Ada dua cara. Yang pertama, kita tebang, dan apabila kita sudah tebang itu, maka dia sudah tidak bersambung lagi dengan akar, maka pohon itu akan mati, sebab dia tidak mendapat kehidupan, makanan dari akar itu. Atau cara yang kedua adalah kita buka kulit di sekeliling pokoknya, dan biarpun dia masih berdiri, kelihatan masih berdiri, tetapi karena saluran untuk mendapatkan makanan itu sudah terputus hubungan, maka pohon itu tidak akan mendapat apa-apa. Nah, saudara, ini juga memberi gambaran kepada kehidupan kita. Apabila kita langsung terpisah dari Tuhan, seperti kayu yang ditebang itu, maka kehidupan kita akan musnah. Kita tidak dapat hidup secara seutuhnya. Mungkin kita kelihatan hidup secara jasmani, ya, atau mungkin kelihatan kita masih berdiri, kita masih mengikuti Tuhan, kita masih orang Kristen. Tetapi kalau kita punya kehidupan ini tidak sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan, itu seakan-akan seperti pohon yang masih berdiri tapi kulitnya sudah dibuka. Sehingga kelihatan masih percaya Tuhan, kelihatan masih melayani Tuhan, masih mengikuti Tuhan, tetapi hubungan hati kita dengan Tuhan itu tidak ada. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu tidak ada. Sehingga tidak ada saluran, tidak ada tempat di mana kehidupan dari Allah itu mengalir dalam hidup kita. Jadi itulah maksudnya kenapa kita harus ada penyerahan sepenuhnya, bukan separuh, bukan kelihatan menyerah tetapi sebenarnya tidak. Ya, sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Nah, bila kita tetap tinggal di dalam Tuhan, ada beberapa perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan mendapat kehidupan. Dari Tuhan mengalir kehidupan. Dan apabila kita ada hubungan erat dengan Tuhan yang jelas terus-menerus tanpa ada waktu terputus, maka kehidupan dari Tuhan itu akan mengalir. Dan kehidupan itu akan memberi kita hidup secara rohani dan juga memberi hidup kita secara jasmani. Yang kedua adalah
kekuatan dari Tuhan itu akan mengalir. Nah, itulah sebabnya kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita akan terus hidup, kita akan terus segar, dan kita ada kekuatan. Hidup kita berkembang, hidup kita bertumbuh. Ya. Dan yang ketiga adalah kita akan menerima damai sejahtera. Nah, saudara, ketiga perkara ini kita perlukan dalam menghadapi badai. Kita bukan hanya perlu kekuatan untuk menghadapi badai, tetapi kita perlu ada kehidupan. Kita perlu di dalam diri kita ini ada kehidupan yang sejati, supaya kita tidak akan mati secara rohani. Ya, kita ada kekuatan dan kita ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini penting bagi kehidupan kita. Kenapa ramai orang yang stres? Karena mereka kehilangan damai sejahtera. Tidak tahu mau dapat damai sejahtera itu dari mana. Dan yang menyedihkan adalah sebagian orang itu adalah orang yang mengatakan diri mereka Kristen, yang kenal Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak dapat memiliki damai sejahtera itu dari Tuhan. Itu karena mereka tidak sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka tidak tersambung sepenuhnya. Seperti pohon tadi yang kulitnya sudah dibuka. Ya. Tidak ada aliran yang berterusan. Ya, damai sejahtera Tuhan itu tidak dapat mengalir dalam kehidupan kita. Sedangkan Tuhan sudah berkata, Yesus sudah berkata, damai ku berikan kepadamu dan damaiku ku tinggalkan bagimu. Artinya di dalam dunia ini Yesus sudah meletakkan damai. Yesus sudah meninggalkan damai sejahteranya untuk dinikmati oleh manusia. Kenapa ramai manusia yang masih stres? Karena mereka tidak tahu bahwa damai sejahtera itu untuk mereka juga. Jadi saudara, ketiga perkara ini sangat penting untuk ada dalam hidup kita. Dan kita akan terima ini selama kita ada penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Selama kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang terus-menerus. Hubungan yang tidak putus-putusnya dengan Tuhan. Penyerahan yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Nah, semuanya ini tidak akan kita miliki apabila kita berada di luar Tuhan Yesus. Yesus berkata tentang pohon anggur itu, ya, ranting anggur itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Demikian juga kita tidak dapat mengalami kekuatan ini, kita tidak dapat mengalami kehidupan ini, kita tidak mengalami damai sejahtera ini dari diri kita sendiri. Kita perlu ada connection dengan Tuhan yang jelas, connection yang jelas, hubungan yang terus-menerus, barulah kita dapat mengalami semuanya ini. Karena itu tidak ada pada diri kita sendiri. Dan apabila kita di luar Tuhan, kita tidak akan alami itu. Nah saudara, seperti yang sudah saya katakan tadi, badai akan terus ada, akan terus kita hadapi. Percaya atau tidak, mau atau tidak, kita akan hadapi badai itu. Jadi, hiduplah selalu dalam penyerahan kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan saat kita menghadapi badai kehidupan. Kita yakin dan percaya pasti bahwa apabila kita berada di dalam Tuhan senantiasa, kita akan mendapat kekuatan demi kekuatan demi kekuatan. Terus-menerus, damai sejahtera terus-menerus dalam hidup kita. Ada kehidupan yang tidak akan putus-putusnya, tidak akan berakhir, karena itu semuanya bersumber dari Allah yang adalah kekal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang memberi kekuatan, memberi semangat untuk kami pada hari ini. Kami sedang berhadapan dengan situasi yang sukar dan kami mulai kehilangan kekuatan
kami mulai kehilangan kemampuan. Kami mulai putus asa berhadapan dengan situasi ini. Dan Tuhan, ada ramai orang yang sudah kehilangan kemampuan, kehilangan kesabaran, sudah mulai, bukan saja sudah mulai, bahkan sudah cukup putus asa dengan situasi ini. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena kami yang mengandalkan Tuhan masih tetap kuat, karena Tuhan berada di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa supaya Tuhan memimpin kami untuk selalu ingat akan firman Tuhan ini, supaya inilah yang memberi kami kekuatan dan memberi kami peringatan bagaimana kami seharusnya hidup di dalam Tuhan. Bukan saja untuk berhadapan dengan pandemik ini, mungkin berhadapan dengan situasi sukar yang lain pada masa yang akan datang. Firman Tuhan ini tetap menjadi kekuatan kami. Kami juga mau berdoa, bukan kami saja, tetapi keluarga kami yang lain, orang-orang sahabat-sahabat kami yang lain, dan orang lain yang kami tidak kenal juga, kami rindu, supaya mereka juga menerima kekuatan, menerima kehidupan, menerima damai sejahtera ini dari Tuhan. Dan kami mau berdoa supaya mereka juga melihat terang Tuhan itu, supaya dari situ mereka mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan menerima terang yang dari Tuhan itu. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh akan tertanam dalam hati kami, meresap dalam seluruh hidup kami, dan inilah yang menjadi kekuatan kami dari sekarang sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati.